Ya, besok Komisi Pemilihan Umum merilis laporan dana kampanye pemilu 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud menjadi paslon dengan pengeluaran terbesar di Pilpres dengan total pengeluaran hingga mencapai 500 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum merilis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK peserta pemilu 2024. Termasuk dalam rilis itu adalah anggaran ketiga pasangan Capres-Cawapres. Pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi paslon dengan pengeluaran tertinggi dalam kontestasi Pilpres 2024. Berdasarkan data yang dirilis KPU, Ganjar Mahfud menghabiskan dana kampanye sebesar 506 miliar rupiah. Disusul pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran yang pengeluaran kampanyenya mencapai 207 miliar rupiah, sedangkan total pengeluaran Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin sebesar 49 miliar rupiah. Dalam laporan yang sama, KPU juga merilis dana kampanye 18 partai politik peserta pemilu. PDIP menjadi parpol dengan jumlah pengeluaran kampanye terbesar yakni mencapai 173 miliar rupiah. Gerindra dan PSI menyusul di posisi kedua dan ketiga. Tiga caleg masing-masing dari PKB, Demokrat dan Partai Umat tercatat belum menyampaikan laporan dana kampanye. PKB dan Partai Umat menjadi parpol dengan pengeluaran kampanye terendah yakni masing-masing sebesar 800 juta rupiah dan 479 juta rupiah. Tim Liputan BTV. Kita akan membahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber hari ini. Sudah bergabung sama kami ada Bang Iwan Tarigan yang merupakan jubir Timnas Amin. Kemudian juga ada Bang Viva Yoga Maulidi yang merupakan jubir TKN Prabowo Gibran. Dan Mas Ciko Hakim, jubir TPN Ganjar Mahfud, serta Arya Budi yang merupakan Direktur Riset Poltreking Indonesia. Selamat sore semua Bapak-Bapak. Sehat ya semua ya? Sore. Ya, kita mungkin langsung ke Mas Arya Budi dulu terkait dengan dana kampanye di tahun ini. Kita tahu bersama bahwa dana kampanye kan selalu menjadi pembahasan setiap pemilu, di mana jumlahnya tidak main-main ya, sungguh fantastis perputaran selama pemilu ini. Yang Anda lihat dengan laporan yang dirilis KPU saat ini, sudahkah kemudian menggambarkan ini ada transparansi yang terjadi selama pemilu ini, atau ini hanya memenuhi standar-standar saja? Ya, untuk pertanyaan menggambarkan transparansi, saya tidak tahu. Tapi jika pertanyaannya apakah menggambarkan pengeluaran real di lapangan, itu tidak. Karena saya juga pernah melakukan riset ya di beberapa pemilu sebelumnya, termasuk pemilu daerah. Nah, apakah dana yang muncul di KPU menggambarkan pengeluaran atau campaign spending dari kandidat maupun partai di lapangan? Itu jawabannya tidak, itu clear. Karena biasanya di lapangan bahkan kandidat, tim sukses maupun partai bahkan sedikit kerepotan karena timnya bercabang banyak, tiba-tiba pesan kaos dan seterusnya, ada banyak sekali tim yang kadang-kadang itu tidak terrekapitulasi dengan baik. Satu hal. Kedua, campaign spending itu satu hal dalam electoral politics, tapi juga campaign income itu hal yang lain, itu yang sering luput dibahas. Karena ada seorang politisi California tahun 80-an namanya Jesse Woodruff mengatakan bahwa money is a mother's milk of politics. Jadi uang itu adalah semacam air susu ibu bagi politik, bagi bayi itu adalah sumber energi, dia bisa hidup dan seterusnya. Nah, dia bisa bertahan hidup itu dari air susu ibu. Nah, Unruh, politisi terkenal di California mengatakan tanpa uang politik tidak bekerja. Tanpa uang, suka atau tidak, orang tidak akan bisa dikenal dalam electoral politics, ya, politik elektoral yang sudah kita jalankan di 2 dekade terakhir. Tentu jika sistem yang lain berubah logiknya, tapi dalam pemilu tanpa uang memang repot, tidak ada energi. Baik. Orang menyebutnya seperti force. Nah persoalannya adalah saya pikir penting juga untuk memahami selain pengeluaran juga penerimaan. Nah, saya nggak tahu apakah yang dipublikasikan itu apakah total pengeluaran penerimaan atau itu sudah penghitungan kalkulasi dari keduanya atau hal yang berbeda. Tetapi menjawab pertanyaan tadi bahwa apakah merefleksikan di lapangan, itu belum merefleksikan. Oke, yang kita tahu bersama bahwa setiap pemilu itu kan yang disorot oleh KPK adalah terkait dengan besarnya dana kampanye, kemudian juga
yang berimbas pada politik balas budi. Nah, kita melihat apakah kemudian dengan jumlah uang yang sudah dilaporkan ke KPU terkait dengan Pilpres kali ini juga mengindikasikan bahwa pemilu kita masih sangat mahal artinya. Oh ya, pemilu memang selalu mahal dan bukan hanya di Indonesia, Mas. Di hampir semua negara yang melaksanakan pemilu itu memang high cost. Nah, karena orang selalu membutuhkan sekali lagi force tadi ya, uang untuk memastikan dia dikenal. Banyak kandidat, politisi, caleg yang memang hanya dikenal oleh tetangganya sehingga dia perlu melakukan amplifikasi yang itu membutuhkan logistik. Nah, itu yang kemudian secara agregat berimplikasi pada mahalnya biaya pemilu. Nah, persoalannya adalah sebenarnya ada instrumen lain di mana biaya pemilu bisa ditekan, yaitu adalah APBN yang berada di dalam pengelolaan kampanye. Itu sudah diadopsi di beberapa negara maju, demokrasi maju seperti Inggris. Misalnya itu BBC itu ada iklan dari misalnya slot iklan sekian jam untuk partai maupun kandidat. Di Amerika juga ada yang disebut dengan hard money dan soft money, ada donasi dari individu dan juga misalnya donasi yang lain. Nah, aturan di kita memang mengakomodasi donasi dari berbagai macam pihak, bahkan termasuk perusahaan, bukan individu. Tapi donasi yang basisnya crowdfunding memang itu bukan menjadi lifestyle para kandidat, politisi maupun partai. Ya, itu masih jauh. Sementara di tempat lain donasi crowdfunding masih lumayan. Nah, itu yang kemudian berimplikasi tadi. Orang sering menyebutnya ada lingkaran setan dan menciptakan yang disebut dengan istilah penderpreneur, yaitu pasca pemilu itu cukup banyak para dalam tanda petik brokers yang kemudian berusaha untuk menagih balas budi lah ya. Balas budi tadi. Yeah, itu yang kemudian perlu diakomodasi dalam reformasi pemilu kita. Mungkin kita langsung tanyakan ke yang punya hajatnya, ada 3 paslon tentunya di sini, perwakilannya sudah hadir bersama kita masing-masing. Mungkin kita dari yang paling kecil dulu kali ya, dari pasangan Anies Mohaimin yang melaporkan 49 miliar. Apakah menurut Anda ini sudah menggambarkan transparansi yang digunakan spending oleh pasangan Anies Mohaimin? Mas Iwan. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat selama 3 bulan kampanye, memang wajar tim 01 itu adalah dananya paling sedikit ya. Jadi kita bisa lihat juga baliho-balihonya juga paling sedikit kita bandingkan dengan 02 dan 03 ya. Apalagi 02 yang bisa dikatakan dari baliho saja sudah hampir, itu untuk Pilpres itu luar biasa, hampir tiap 50 meter. Dan itu publikasi ya. Harusnya kalau secara logik, ya karena saya juga pernah caleg DPR RI, jadi kalau secara logik itu dana kampanye 02 itulah yang terbesar. Kalau secara logik ya yang kita lihat di lapangan. Itu baru dari laporan keuangan. Ya, jadi kalau 01 itu jelas, karena memang kita banyak sekali partisipasi publik, ya, yang kadang memang untuk pengeluaran ini kan yang tercatat, ya. Di KPU itu biasanya nanti ada laporan dana awal, kemudian kita setelah kampanye itu memberikan laporan, dan itu yang tercatat dan ada kwitansinya. Nah, karena memang 01 ini dukungannya, ya kita lihat itu adalah partisipasi publiknya yang besar. Jadi relawan saja itu ada sekitar 1.000 organisasi yang bergerak itu dengan swadaya mereka sendiri. Baik. Nah, kenapa salah satunya di 01 itu hanya 49 miliar, itu memang sangat-sangat kecil untuk sekelas Pilpres. Ya, kalau kita logikanya sih, kalau untuk itu harusnya lebih jauh ya, karena memang betul. untuk ininya saja, untuk saksi saja itu paling besar, ya karena memang 01 saksinya aja dari relawan, jadi wajar aja hanya sebesar 49 dari miliar 49 itu. miliar yang digelontorkan untuk pemilu ini, yang resmi begitu ya, apakah kemudian yang dilihat dari Timnas Amin sendiri
melihatnya bahwa spendingnya berhasil nggak nih untuk mengumpulkan suara yang kita lihat bahwa hingga saat ini mencapai 24 hingga 25%-an ya dalam rekapitulasi nasional? Ya, kalau kita lihat harusnya kalau memang seperti teori tadi uang adalah susu ya, susu Air itu susu. harusnya tim Amin ini nomor 3 kan, tapi kenyataannya nomor 2. Jadi tidak selamanya uang itu juga menentukan kemenangan. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau harusnya dengan 500 triliun kan nomor 1, 200 triliun nomor 2, kan begitu. Harusnya tim Amin nomor 3, tapi ini kan nomor 2, begitu ya. Tapi itu kan hanya laporan yang kita tidak tahu pengeluaran Oke. Kita kasih coba kita kasih ke Mas Cikon yang merupakan perwakilan pasangan Ganjar Mahfud yang spendingnya paling besar 506 M. Tapi ternyata kita lihat tadi kan disinggung nih suaranya ternyata bahkan lebih kurang daripada Timnas Amin yang spendingnya kalau di data di sini 49 M. Gimana nih Mas Cikon? Jadi gini ya, kita harus melihat ini dan menyampaikan, karena ini kan televisi kan disiarkan seluruh Indonesia. Jadi masyarakat juga harus paham terkait dengan pemilu kita ini. Salah satunya adalah soal laporan dana kampanye yang menurut kami dan harus dipahami bahwa tidak ada begitu besar sanksi-sanksi yang diberikan dan hal-hal seperti ini masih sifatnya normatif dan hanya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, ini yang dimaksud. Nah, kalau bicara soal jumlah dana kampanye, tadi juga disampaikan harus dibandingkan dengan against the spending. Tapi kan masalahnya ini karena memang tidak begitu rumit aturan terkait dana kampanye, sehingga tidak diperlukan adanya pembuktian terbalik misalnya. Nah, itu yang menurut kami kalau kita melakukan pembuktian terbalik, saya meyakini bahwa pengeluaran dan pendapatan kampanye baik caleg maupun paslon capres maupun cawapres tentunya patut dipertanyakan. Nah, tetapi kalau kami di Ganjar Mahfud, kami berusaha untuk sangat tertib dalam administrasi, itu aja. Jadi menurut kami ketertiban administrasi kami ini jadi terlihat pemasukan sebisanya memang dilaporkan dan semuanya ada kwitansinya. Tapi disampaikan Mas Iwan, terus kami juga setuju bahwa memang banyak juga di luar ini pun saya yakin bahwa pengeluaran dari Ganjar Mahfud lebih dari ini gitu. Ya, karena apa? Karena kalau kita lakukan aja pembuktian terbalik di mana kita melakukan kampanye akbar dan lain-lain. Jadi Anda lihat bahwa angka 500 M ini bukti transparansi atau jangan-jangan mesin partai yang tidak berjalan, jangan-jangan dengan pengeluaran sebanyak ini? Enggak ada. Itu yang saya katakan tadi, makanya dengerin kalau saya ngomong. Ini saya katakan tadi bahwa sebenarnya pengeluaran daripada kampanye itu saya meyakini apa yang dikeluarkan oleh paslon 1, let's say ya kan, itu lebih banyak dan Mas Iwan juga udah setuju dengan perkataan bahwa memang banyak gerakan-gerakan dari relawan-relawan yang tentunya tidak masuk ke dalam laporan dana kampanye tim pemenangan. Nah, itu yang membedakan aja. Yang membedakan adalah ketertiban administrasi menurut saya. Jadi intinya dana kampanye itu sangat tinggi untuk pilpres. Saksi aja ada berapa 800.000 sekian TPS, ya kan? Saksi itu kan harus dikasih uang makan. Ya kan? Jadi ini masyarakat biar nilainya secara utuh. Karena ini kan supaya kita tidak membodohi masyarakat nih berada di televisi ini. Supaya masyarakat tahu bahwa pemilu itu memang mahal. Kenapa harus mahal? Ya, karena kita mencari pemimpin yang akan membuat negeri kita ini bisa menghemat anggaran dengan pencapaian-pencapaian yang maksimal, ya gitu. Jadi supaya tidak lebih mahal lagi 5 tahun ke depan hidup kita kan gitu. Nah itu dia, ya, ini kan kita lihat bahwa spendingnya juga masih cukup besar di sini. Tapi nyatanya bahwa jika dikonversi ke rekapitulasi yang saat ini masih berlangsung, ini kan Ganjar Mahfud di angka 16-17%. Nah, Anda melihatnya adakah yang perlu dievaluasi dengan spending yang tidak sebanding dengan perolehan suara ini? Justru yang harus dievaluasi adalah ketertiban administrasi dari paslon-paslon lain yang melaporkan hanya sekian miliar. Itu yang saya katakan tadi, karena memang pengeluaran kampanye itu mahal. Nggak mungkin saksi itu jalan tanpa ada uang makan misalnya, tapi bisa jadi enggak karena uang makan mereka tanggung sendiri, tapi kan itu artinya juga pengeluaran gitu. Jadi nggak mungkin nggak pakai uang. Baik, jadi yang diragukan malah harusnya laporan yang lain ya dibandingkan dengan mempertanyakan kenapa suara Anda
merosot begitu ya, atau kecil bahkan. Ayo, kita kasih kesempatan ke Mas Viva Yoga. Mas, ini kan banyak kemudian yang mempertanyakan bahwa 02 ini balihonya paling banyak di mana-mana. Tapi laporannya nyatanya bahwa masih di bawah Ganjar Mahfud 207 M. Kita masih belum bisa mendengar. Oke. Halo? Iya, oke, silakan. Mas. Di lapangan memang situasinya tidak seluruh pengeluaran itu bisa dimasukkan secara resmi ke KPU. Yang kita terima itu adalah laporan penerimaan dan pengeluaran yang tercatat secara resmi di masing-masing partai politik dan di TKN. Dan kalau kemudian kita menggabungkan seluruh kontribusi para relawan, terkadang para relawan itu juga mencetak baliho sendiri, membuat billboard sendiri tanpa konfirmasi ke kami. Intinya bahwa kondisi Pilpres dengan dana kampanye yang beragam dan menghasilkan suara yang beragam itu adalah cerminan dari perilaku pemilu di Indonesia. Bahwa yang namanya Pilpres itu memang mahal dari Sabang sampai Merauke, luas wilayah yang begitu luas, berapa negara kalau di Eropa itu mahal dan ya melelahkan memang. Tetapi ini adalah perjuangan, apabila nanti ada potensi yang lemah, yang kurang akan kita perbaiki. Nah, persoalan keuangan ini kami mengapresiasi KPU yang membuat sistem SIKADEKA, sistem informasi kampanye dan dana kampanye, bahkan bukan hanya untuk Pilpres, tetapi juga untuk Pileg. Jadi kami yang di calon anggota legislatif juga sama melakukan kegiatan untuk pelaporan awal, proses dalam kampanye sama dengan Pilpres. Jadi ini memberikan upaya yang bagus untuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masing-masing calon, agar uang yang sudah terkumpul itu yang sudah diatur di undang-undang dapat dibelanjakan dan dapat dipertanggungjawab. Kalau dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 itu kan di Pilpres ada batasan maksimal untuk sumbangan dana kampanye, yang perorangan 2,5 M, yang perusahaan non-BUMN itu 25 M. Jadi ukuran-ukuran normatif berdasarkan legal formal itu sudah diatur di undang-undang pemilu. Nah sekarang untuk realisasi berapa sebenarnya dana kampanye masing-masing calon tentu beragam. Saya meyakini tidak seluruhnya pengeluaran itu bisa dicatat secara resmi dan dilaporkan ke KPU. Tapi ini adalah budaya Indonesia yang terkadang memberikan kontribusi para relawan yang begitu luar biasa. Jadi Anda bisa mengamini bahwa tadi Mas Ciko mengatakan bahwa dana kampanye yang dilaporkan itu bisa jadi tidak agak kurang tertib administrasi kalau kita lihat dengan jumlah angka yang segini besar pun. Soal tertib atau tidak itu relatif gitu. Jadi kalau kemudian kita berupaya agar seluruh pengeluaran dari relawan terutama yang terkadang itu juga tidak memberitahu kepada kami, tapi kami tetap berupaya untuk berniat bahwa apapun pengeluaran yang dilakukan oleh relawan yang begitu banyak dan berjibaku luar biasa di lapangan itu harus dilaporkan kepada kami, untuk kami laporkan ke Bawaslu dalam rangka apa? Untuk tertib administrasi. Baik. Oke, nah, oleh karena itu dari berbagai rangkaian ini kita mengapresiasi juga para tim relawan yang mengeluarkan uang sendiri, yang berjibaku di lapangan untuk memenangkan pasangan calon 02. Kita ke Mas Arya Budi lagi. Mas Arya, kita tahu bahwa angkanya masih sangat besar, tapi ini pun tidak menggambarkan angka yang ada di lapangan ya. Apakah kemudian ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita lihat atau kita pelajari lah dari negara-negara lain yang sudah yang juga bersistem demokrasi, bagaimana kemudian kita menutup peluang-peluang untuk terlalu mahalnya dana kampanye ini? Ya, jadi saya merunut dari dua kategori besar dari kampanye campaign. Ada yang disebut dengan air campaign dan yang kedua ground campaign. Nah, yang agak sulit biasanya ground campaign atau kampanye jarak. Ya, karena konfirmasinya agak repot.
Nah, air campaign itu selalu lebih mudah untuk dilakukan audit. Nah, audit itu yang absen dari electoral reform di Indonesia. Reformasi pemilu kita belum sampai ke sana. Harusnya ada audit of campaign spending. Jadi mengaudit pengeluaran biasanya oleh lembaga penyelenggara pemilu. Kalau kita ada Bawaslu yang dia mendampingi bagaimana mekanisme reporting oleh paslon maupun partai ke KPU itu diaudit. Misalnya mengkonfirmasi ke televisi, ke media-media berapa iklan dari masing-masing paslon dan kemudian diagregat. Kedua, sosial media juga sangat mudah untuk melacak campaign spendingnya, tinggal datang ke kantor Facebook, kantor X yang ada di Indonesia dan seterusnya, dan kemudian dimintai informasinya. Tentu seluruh informasi sumber itu bersifat rahasia. Misalnya mereka kemudian menyampaikan agregatnya saja. Nah itu hal yang paling sederhana sebenarnya jika ada political will dari partai maupun paslon untuk bareng-bareng sama-sama melakukan reformasi pemilu, yaitu ada audit. Nah itu satu hal, karena gini Mas, untuk menjawab pertanyaan Anda itu berangkat dari apakah dana kampanye yang muncul sekarang itu merefleksikan kampanye di lapangan. Karena persoalannya itu tidak merefleksikan, sehingga selalu tidak nyambung. Misalnya dari paslonnya Mas Ciko, dananya paling besar. Tapi kok misalnya nomor 3 di versi quick count, ya kita menghormati KPU nanti hasilnya akhir seperti apa. Tapi singkat cerita, karena memang dana yang dilaporkan itu tidak merefleksikan siapapun itu, dan kebetulan saya dengan teman-teman UGM juga pernah melakukan riset itu. Nah, sebentar, Mas Arya, kalau kita lihat bahwa kemudian laporan dana kampanye ini tidak merefleksikan juga jumlah suara yang dapat, tapi Anda katakan bahwa sebenarnya tadi air susu uang itu merupakan air susu ibu dalam politik. Apa yang kemudian menyebabkan hal ini ya? Kalau kita lihat bahwa dana kampanye segitu besar, ternyata perolehan suaranya juga tidak linear. Ya, saya masuk ke poin kedua yang mau saya sampaikan, persis seperti yang disampaikan pertanyaan itu. Nah, untuk politisi California tadi yang mengatakan money is the mother's milk of politics. Air susu bagi bayi, tanpa air susu dia tidak bisa melanjutkan hidupnya karena dia sumber energi. Nah, kenapa? Karena dia menjadi satu-satunya instrumen untuk pengenalan kandidat. Persoalannya, kampanye itu dalam banyak kasus itu hanya berfungsi untuk mengaktifasi. Jadi campaign effect itu berfungsi untuk yang tidak kenal menjadi kenal, bukan yang sudah memilih kemudian berubah pilihan. Itu magnitudenya kecil, Mas. Jadi misalnya paslon 01, 02, dan 03 sama-sama memasang baliho, tetapi untuk pemilih-pemilih yang sudah punya pilihan, nah itu potensi berubahnya kecil. Tapi kalau pemilu yang ada di pelosok sana, ya di ujung Sumatera, ujung Papua yang belum tahu dan tahu ada capres itu, nah itu baru berfungsi. Nah itu yang kemudian menyebabkan kampanye menjadi penting bagi terutama capres yang belum banyak dikenal. Nah itu satu poin. Poin kedua, ada instrumen lain, ada variabel lain yang menjelaskan kenapa kampanye yang direfleksikan misalnya dengan dana kampanye ya terlepas dari yang dilaporkan KPU itu tidak mengkonversi suara, yaitu ada variabel perilaku memilih yang ditentukan bukan oleh kampanye, misalnya basis sosiologis dia. Kedua adalah karena basis psikologis dia sudah partisan sejak awal, sejak lahir. Nah itu yang kemudian campaign menjadi minimal. Mas Arya, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan, dan juga Bapak maaf sekali karena durasi kita sangat terbatas, ini juga chatnya sudah lewat nih. Terima kasih Bapak atas perbincangan singkat kita, semoga kita ada kesempatan lain untuk bicara lebih panjang. Terima kasih. Dan biasa informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Bersatu Kawal Pemilu hari ini. Saya Teza Reti atas nama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.